Assalamualaikum sobatku. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap di dalam jalur penecrotan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre 18 tahun ke atas. Film ini berjudul Hali Parot. Bagaimana kisahnya? Silahkan dengarkan dengan seksama. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang janda yang bernama Sarah. Dia bekerja sebagai pengrajin pot dari tanah liat. Dan Sarah juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Desi. Setiap pulang sekolah, Desi selalu dijemput oleh Joko yang merupakan seorang driver becak langganannya. Di malam harinya, di saat mereka sedang makan malam, Desi sempat menanyakan kepada ibunya perihal status ibunya yang sudah lama menjadi seorang janda. Namun ibunya mengatakan kalau ia sedang fokus mengurus Desi supaya kelak bisa menjadi wanita yang sukses. Sarah juga memperingatkan Desi agar lebih fokus dengan pendidikannya. Di dalam kamar, Sarah terus memikirkan perkataan anaknya dan juga merasa kesepian setelah sekian lama tidak mendapatkan jatah biologis dari seorang pria. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, salah satu temannya memberi tutorial kepada Desi cara memakan es krim yang baik dan benar. Sedangkan Desi yang masih polos tidak mau mengikuti ajakan temannya tersebut. Namun di saat semua teman-temannya pergi, ia mulai mempraktekkan tutorial itu dan tidak sengaja membuat es krimnya terjatuh. Di waktu yang bersamaan datanglah seorang pria yang langsung memberi sapu tangan kepada Desi untuk membersihkan sisa es krim di mulutnya. Tanpa sempat berkenalan, sang pria itu pun langsung pergi. Sesaat kemudian datanglah Joko untuk menjemputnya pulang. Sejak pertemuan tersebut, Desi tidak henti-hentinya memandang sapu tangan pemberian pria itu, dan selalu membayangkan bisa melakukan kuda-kudaan dengan pria tersebut. Setelah pulang sekolah, Desi meminta izin kepada ibunya untuk bermain sepeda. Dan Sarah juga sempat berpesan kalau ia akan membicarakan sesuatu kepada Desi setelah pulang ke rumah nanti. Di saat Desi sedang bersepeda, tiba-tiba ia terjatuh, dan secara kebetulan pria itu kembali lewat di hadapannya, dan langsung menolong Desi. Desi yang kembali bertemu dengan pria itu saat merasa bahagia dan mulai salah tingkah setelah melihat ketampanan pria tersebut. Setelah itu Desi kembali bertemu dengan Joko dan menceritakan tentang pria itu kepadanya. Joko yang mendengar semua cerita itu sangat berasa galau karena sebenarnya ia juga sangat mencintai Desi. Namun Desi hanya menganggap Joko sebatas teman dan saudara saja. Sepulangnya ke rumah, Desi kembali bertemu lagi dengan pria itu, dan ternyata pria itu adalah pacar baru ibunya. Pria tersebut bernama Ricky, dan dia merupakan seorang pendakwah yang baru saja pindah dan akan tinggal bersama mereka. Desi yang mengetahui kenyataan tersebut langsung merasa cemburu. Apalagi setelah mendengar suara pemersatu bangsa yang berasal dari kamar ibunya. Setelah Ricky tinggal di rumahnya, Desi sering mengintip kegiatan adu otot ibunya dengan Ricky, dan Desi kembali membayangkan ingin melakukan ritual tersebut dengan Ricky. Setelah itu Desi kembali menemui Joko dan menceritakan kalau Ricky merupakan pacar ibunya. Joko yang mengetahui kalau Ricky sudah berpacaran dengan ibunya kembali merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan Desi. Namun Desi tetap tidak mau berpacaran dengan Joko. Beberapa hari kemudian, Sarah meminta izin untuk mengantarkan pesanannya keluar kota dan akan menitipkan Desi kepada Ricky. Ricky yang mendapat tugas itu langsung memposisikannya sebagai seorang ayah dan memperlakukan Desi seperti anaknya sendiri. Karena begitu nyamannya, Desi pun mulai terbawa suasana yang membuat hatinya luluh di saat Ricky mengajaknya adu otot. Namun kegiatan itu tidak sengaja dilihat oleh Joko yang kebetulan sedang lewat. Desi yang mengetahui hal itu langsung mencoba menghampiri Joko untuk menjelaskan. Setelah itu Ricky menghampiri Desi dan menjelaskan kalau ibunya tidak akan mengetahui jika mereka sama-sama merahasiakannya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan adu otot dan di waktu yang bersamaan Sarah kembali pulang ke rumah. Namun Sarah tidak menaruh curiga sama sekali terhadap mereka. Supaya rahasia mereka tidak terbongkar, Desi kembali menemui Joko di tempat biasanya dan langsung memberinya jatah supaya Joko tidak membocorkan rahasianya kepada siapapun. Setelah kejadian itu, mereka hampir setiap hari melakukan ritual adu otot secara diam-diam. Beberapa minggu kemudian, di saat mereka semua sedang makan, Ricky sempat memberitahu akan pergi keluar kota selama beberapa hari untuk berdakwah. Sedangkan Desi yang saat itu terlihat kurang sehat langsung jatuh pingsan.
Di saat ingin meninggalkan meja makan setelah sadar dari pingsannya, Daisy mengakui kepada ibunya kalau dirinya sedang hamil. Sarah yang mendengar pengakuan itu langsung memarahi Daisy dan merasa sangat kecewa kepadanya karena telah hamil di luar nikah. Karena Joko yang sangat bucin kepada Daisy, ia pun bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Daisy. Dengan terpaksa Sarah bersedia menikahkan anaknya dan Joko harus tetap tinggal bersama mereka untuk menjaga Daisy. Sedangkan Ricky terus berlagak seolah-olah tidak bersalah, padahal anak yang ada dalam kandungan Daisy merupakan anaknya. Meskipun Daisy sudah menikah, Ricky hampir setiap malam menyelinap masuk ke kamar Daisy dan meminta jatah makan malam kepadanya. Setelah beberapa minggu, Daisy dan Joko hidup bersama. Ricky mulai merasa cemburu dengan kedekatan mereka sampai pada suatu saat Ricky kembali menemui Daisy dan langsung mengajaknya untuk kabur dari rumah. Suatu hari di saat Ricky sedang berangkat bekerja, ia dihadang oleh seorang wanita dan kejadian itu juga disaksikan oleh Joko. Karena tidak berhasil menghadang Ricky, wanita itu langsung meminta tumpangan kepada Joko. Kemudian Joko membawa wanita itu untuk bertemu dengan Sarah dan menceritakan kalau anaknya sudah dihamili oleh Ricky. Tidak hanya itu, Ricky ternyata juga sering menghamili para gadis di setiap kota yang pernah ia tinggali. Joko yang mendengar pengakuan itu langsung menceritakan kepada Sarah kalau sebenarnya anak yang dikandung Daisy merupakan anaknya Ricky dan ia juga pernah memergoki mereka yang sedang melakukan ritual adu otot. Sedangkan di tempat lain, Ricky kembali menghampiri Daisy dan mengajaknya untuk kabur. Namun Daisy menolak permintaan itu karena ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Ricky yang merasa kesal kembali memperkaos Daisy dan beberapa saat kemudian datanglah mereka dan Joko yang langsung menghajar Ricky. Akibat pertengkaran itu, Daisy terkena pukulan dari Ricky di saat ia ingin melindungi ibunya dan seketika itulah membuat Daisy tewas di pangkuan ibunya. Sedangkan Ricky berhasil melarikan diri dengan penuh rasa penyesalan. Dan film pun berakhir.